Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rifki Ardiansyah dari kelas CF21D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Sistem penamaan dalam sistem terdistribusi. Penamaan dalam sistem terdistribusi adalah komponen penting untuk mengidentifikasi dan mengorganisir komponen-komponen yang saling terhubung. Pemahaman yang baik tentang prinsip penamaan yang efektif dapat membantu mengoptimalkan kinerja dan manajemen sistem terdistribusi yang kompleks. Tujuan penamaan itu yang pertama ada identifikasi. Setiap komponen dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama yang unik untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua ada organisasi. Penamaan yang sistematis membantu mengatur komponen-komponen menjadi struktur yang terorganisir. Yang ketiga itu ada navigasi, nama yang jelas dan deskriptif memudahkan pengguna untuk bernavigasi dalam sistem terdistribusi. Prinsip penamaan yang baik. Yang pertama itu konsisten, menggunakan aturan dan konvensi penamaan yang konsisten di seluruh sistem. Yang kedua itu deskriptif, nama harus menggambarkan fungsi atau lokasi komponen dengan jelas. Yang ketiga itu mudah diingat, nama harus sederhana dan mudah diingat oleh pengguna. Komponen dalam penamaan. Yang pertama itu ada hostname. Nama unik mengidentifikasi setiap komputer atau server dalam sistem. Domain. Hierarki yang mengelompokkan komponen-komponen berdasarkan fungsi atau lokasi. Selanjutnya ada IP address, alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses komponen dalam jaringan. Yang keempat ada port, pintu masuk untuk komunikasi antara komponen dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya ada teknik penamaan. Yang pertama itu berdasarkan lokasi. Nama yang menunjukkan lokasi fisik atau geografis komponen. Yang kedua itu berdasarkan fungsi. Nama yang menggambarkan tugas atau peran yang dilakukan oleh komponen. Ketiga ada berdasarkan hierarki. Struktur hierarki yang menunjukkan hubungan antara komponen. Penamaan berdasarkan lokasi. Yang pertama itu ada negara, kota, gedung atau ruangan. Untuk negara menggunakan kode negara atau nama negara dalam penamaan. Kota menggunakan nama kota atau kode area geografis yang spesifik. Gedung atau ruangan itu menggunakan nomor atau nama ruangan atau gedung mengidentifikasi lokasi komponen. Penamaan berdasarkan fungsi. Pertama itu ada database, komponen yang bertugas menyimpan dan mengelola data. Web server, komponen yang bertugas menyediakan layanan web. Aplikasi, komponen yang bertugas menjalankan aplikasi bisnis. Penyimpanan, komponen yang bertugas menyimpan dan mengakses data. Penamaan berdasarkan hierarki. Yang pertama itu domain. Tingkat tertinggi dalam hierarki mengelompokkan komponen-komponen berdasarkan fungsi atau lokasi. Yang kedua itu ada subdomain. Tingkat selanjutnya untuk mencegah yang tingkat selanjutnya yang memecah domain menjadi bagian yang lebih spesifik. Yang ketiga ada hostname, nama unik untuk mengidentifikasi setiap komputer atau server dalam sistem. Contoh penamaan dalam sistem terdistribusi. Untuk komponen, database server. Di sini ada nama db01.data.company.com. Deskripsinya, server database utama yang menyimpan data perusahaan. Kalau web server, web 01.app.company.com. Server yang menjalankan web aplikasi perusahaan. Aplikasi manajemen, mgmt.appcompany.com. Aplikasi server yang mengelola fungsi manajemen perusahaan. Storage, storage01.data.company.com. Sistem menyimpan data untuk mendukung seluruh komponen. Kesimpulannya, penamaan yang efektif adalah kunci untuk sistem terdistribusi yang terorganisir dan mudah dikelola. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penamaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan identifikasi, organisasi, dan navigasi dalam lingkungan TI yang kompleks. Sekian materi tentang penamaan dalam mata kuliah sistem distribusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.